Selamat datang di podcast Mythical Shark. Aku Nisa Dan aku Niken. yang akan menemani kalian pada episode pertama kita. Di episode pertama kita akan membahas tentang misteri kota Jogja yang dirasakan oleh warga pendatang dari luar Jogja. Dan untuk obrolan kita kali ini, gak cuma kita berdua, kita akan mendatangkan dua narasumber yang akan menceritakan pengalaman mereka di sini. Oke, sebelum lebih jauh, ada pepatah yang sangat sering kita dengar, yaitu tak kenal maka tak sayang. Karena di sini kita sudah mengundang dua narasumber spesial untuk melengkapi serpihan cerita mistis yang akan kita bahas di PMS. Selamat datang dan terima kasih sudah mau bergabung di podcast kita. Boleh untuk kakak-kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, teman-teman, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Kuku, asal dari Kalimantan. Halo, nama aku Ray, aku dari Pati, Jawa Tengah. Sebelum kita mulai untuk membahas pengalaman mistis kalian nih, aku pengen tahu nih Kak, singkat cerita kalian tuh di Jogja, gimana, kenapa, dan sudah berapa lama? Oke, teman-teman, di sini di Jogja aku sudah sekitar 2,5 tahun ya. Nah, di sini tuh selama 2,5 tahun aku sudah pernah dapat pengalaman mistis gitu. Ya sama dari aku juga masuk ke 2 tahun ini dan banyak sih cerita mistis di Jogja yang aku alami. So, langsung saja kita sama-sama dengarkan serpihan cerita mistis dari narasumber kita, Kak Kuku dan Kak Ray. Oke, teman-teman, di sini aku bakal menceritakan pengalaman selama aku di Jogja, pengalaman-pengalaman horor ya yang sudah aku dapatin selama sekitar 2 tahun lebih. Jadi teman-teman, aku tuh aku kan sekarang lagi tinggal di kos yang kosnya itu ada di daerah sekitar perkotaan gitu ya, eh, yang mana ternyata di kosan aku itu sebenarnya ada beberapa makhluk-makhluk yang tak kasat mata, makhluk halus gitu teman-teman. Nah, kalau awal-awalnya pas aku baru pindah ke kosan itu tuh kayak gak ada apa-apa gitu loh, kayak semuanya tuh masih berjalan kayak biasa-biasa aja, kayak aku tuh tidur masih nyenyak, terus suasananya juga masih dingin gitu. Nah, setelah beberapa bulan gitu, kayak pas aku tidur, terus pas aku beraktivitas itu kayak auranya tuh beda gitu loh teman-teman. Kayak auranya tuh tiba-tiba berubah jadi panas, terus ada beberapa gangguan kayak yang lampu tiba-tiba mati sendiri, terus ada juga tetangga kos itu yang pernah ditampakin sama wujudnya. Nah, ternyata pas aku sudah tanyain ke beberapa orang pintar, orang pintar itu dia bilang kalau ternyata di kosan aku itu ada sosok kunti warna kuning. Nah, kalau teman-teman tahu yang kunti warna kuning itu tuh terkenalnya tuh sama ratu kuntilanak gitu teman-teman. Jadi ini tuh tahtanya energinya memang benar-benar kuat banget, makanya dia bisa sampai matiin lampu, sampai ketok-ketok pintu, ketok-ketok jendela gitu. Itu tuh horor banget sih. Oke, tapi kejadian itu udah mulai sekitar berapa tahun terakhir atau dari awal-awal Kak Kuku datang ke Jogja? Kalau kejadiannya itu sekitar beberapa bulan yang lalu ya, soalnya kan itu kosan juga aku baru pindah di situ. Jadi kalau yang awal-awal ke Jogja kosan yang lama itu dia aman-aman aja, kalau kosan yang baru ini itu dia baru agak horor dikit gitu. Oh, berarti memang dari kos yang terakhir dihuni nih ya? Itu masih dihuni sampai sekarang? Agak ngeri ya. Dari sekarang gitu. Oke, kalau dari Kak Ray sendiri gimana itu pengalamannya?
Sebenarnya aku kan juga punya beberapa cerita-cerita mistis lah di Jogja, tapi mungkin aku cerita pertama dulu ya waktu di Jogja. Pertama tuh kan aku tinggal di Jakal dan Kaliurang itu dekat banget sama UGM. Iya. Mungkin kalau teman-teman tahu di UGM kan dulu tuh ada bangunan yang sudah nggak kepakai itu di pinggir jalan yang dekat Metro Kampus. Oh iya. Ya itu waktu itu aku awalnya sih mau nyari makan dan setelah itu sangat ramai banget saudara dan segala macam. Ya niatnya emang nyari makan atau misalnya, tapi tiba-tiba kayak mata tuh waktu di jalan kayak ngeliat pengen noleh aja gitu, pengen noleh ke arah bangunan situ lah. Waktu noleh kok kayak ada cahaya kuning gitu tiba-tiba di dalam. Saat ini gedung udah nggak kepake dan segala macam. Terus tiba-tiba ada kayak segerombolan anak-anak kecil dan kayak mungkin ibu-ibu atau apa gitu banyak dan benar-benar cepet banget. Jadi kayak dia tuh lalu-lalang kanan kiri gitu dan apa ya ini aku halu atau gimana gitu. Jadi kayak aku juga takut sebenarnya dari itu. Terus ya udah mungkin dari situ aku aduh takut lah kayak ngeliat yang gitu ya apa ini horor banget maksudnya tiba-tiba turun terus kena ke aku bagaimana gitu. Ya udah sebenarnya aku memutuskan untuk pergi dari situ dan langsung balik dan sampai sekarang masih kepikiran itu emang manusia atau makhluk lain. Wah. Jadi, agak mengerikan ya itu. Kira-kira kejadiannya tuh pukul berapa tuh, jam berapa tuh? Itu sih jam 11 sampai jam 11 nyari makan malam-malam. Tapi itu posisinya Kak Ria lagi sendirian? Enggak, sama saudaraku sebenarnya, tapi saudaraku nggak ngelihat. Nah ini jadi kayak dia tuh di sampingku tapi dia kayak nggak nyadar aku noleh sendiri kan, dia yang jalan gitu. Dan orang lihat orang-orang jalan-jalan di atas nggak ada. Jadi itu waduh ini berarti bener dong. Bener ya? Iya bener, bukan manusia ini. Terus itu kan baru sepenggal cerita, kita masuk ke cerita yang lebih seram dari itu. Dari Kak Kuku katanya tadi ada beberapa kan? Oke, aku tak lanjut aja mungkin cerita yang tentang kunti tadi. Nah jadi yang tentang kosan tadi yang kunti itu tuh dia nggak cuma berhenti sampai dia ngetok-ngetok pintu atau enggak matiin lampu. Ternyata pas aku tanya ke orang kenapa dia ada di situ, karena di sebelah kosan aku ternyata itu tuh ada sarang gitu loh, kayak ada rumah kosong, terus juga ada sumur yang sudah nggak dipakai, terus juga ada pohon bambu gitu teman-teman. Nah 3 tempat itu kan kalau kalian tahu ya itu tuh biasa sering dipakai gitu nggak sih, sarang buat makhluk halus gitu kan. Bener. Terus pas aku tanya lagi ke orang pintar kenapa dia masuk ke kamar aku, ternyata dia tuh suka sama aku. Oh my god. Sekalinya disukain sama ini dunia lain. Itu ngeri banget gak sih? Iya. Terus sempat beberapa bulan gitu juga tetangga sebelah itu pernah ditampakin gitu loh sama wujudnya. Katanya sih wujudnya tuh tinggi banget gitu. Terus dia pakai gaun gitu warna kuning. Pokoknya dia bentukannya cantik putih gitu. Tapi dia tinggi banget kayak seukuran pohon bambu gitu mungkinnya. Wah, gede banget. Gak bisa dibayangin gitu. Dinding sih. Terus dia tuh ternyata dia sering mondar-mandir di dalam kamar aku. Nah itu tuh makanya yang bikin aura kamarku tuh jadi kayak panas, jadi gelap gitu. Nah, terus waktu aku ke kamar mandi juga itu tuh kayak lampunya tuh sering nyala mati sendiri gitu loh. Banget. Aku merinding beneran kalau kali ini. Tapi Kak Kuku sendiri pernah dikasih lihat wujudnya, ditampakin langsung gitu pernah? Kalau aku sendiri belum pernah lihat wujudnya, cuma kayak bisa ngerasain keberadaannya gitu loh. Kayak misal ini tuh dia datang, kadang datang kadang enggak gitu loh. Kayak kerasa aja gitu hawa-hawanya juga. Terus kayak yang
yang tadi aku bilang di WC yang lampunya sering mati itu juga Oh, itu kayak pertandanya gitu ya. tandanya dia datang gitu. Ada efek-efek nggak setelah mengalami pertanda-pertanda itu, entah badanmu nerima atau merasa gimana, atau ya udah biasa aja gitu? Oke, kalau efeknya mungkin kayak agak ganggu mental dikit gitu nggak sih? Oh iya sih pasti Bener ya. banget Gitu. soalnya kalau kita mau tidur tuh, kalau aku mau tidur tuh pasti kayak kepikiran ini ada yang ngawasin nggak ya gitu, Oh terus iya ini iya. ada yang ngeliatin nggak ya gitu. Kalau mau ke buang air kecil kalau malam-malam itu juga agak horor juga soalnya memang gelap banget kan. Terus takut semisal kalau tiba-tiba di WC terus ada nongol gitu loh wujudnya kan kan nggak lucu ya. Benar. Yang ada nanti tiba-tiba pingsan gitu. Terus ya tadi itu paling agak berat doang sih, agak berat gitu loh di pinggangnya, di pundak gitu. Terus juga aura kamar tuh jadi panas gerah gitu. Berarti efek-efeknya tuh jadi kepikiran kayak yang Kak Ray tadi ya, sampai sekarang tuh masih kepikiran karena udah pernah ngeliat soal langsung. Cuman kalau Kak Kuku kan belum ngeliat, tapi tetap kerasa kan hawa-hawanya gitu. Terus gimana? Nah ternyata ini tuh efeknya juga ke pertemanan aku atau enggak ke orang-orang yang terdekat sama aku gitu loh. Jadi semisal kemarin kan ada temanku yang dia tuh kayak main gitu loh di kosanku kan. Nah pas dia sudah pulang dari kosanku ternyata dia tuh tiba-tiba besoknya tuh dia ketindihan gitu loh. Besoknya tiba-tiba dia ketindihan gitu kan. Dia kan nggak dari mana-mana gitu ya, dari kosanku kan, otomatis ya berarti memang dari situ sih asalnya. Terus ada juga waktu beberapa kali itu teman cewek pernah main juga ke kosan gitu kan. Nah habis pulang dari kosan itu teman cewek aku tuh dia di pundaknya tuh juga kayak berat banget gitu. Terus dia bawaannya tisu gitu. Wah serem sih Kak. Dari cerita Kak aku udah banyak banget nih. Kalau Kak Arya sendiri selain keinget kejadian kemarin-kemarin itu ada lagi nggak sih Kak cerita yang lebih mencekam gitu loh? Ya mungkin ada sih, itu ya di kampus gitu. Waktu Di kampus Kita. kampus kita tapi di kampus yang satunya. Wah Itu kan ya dari awal masuk juga udah kelihatan kan kayak iya ya bangunan lama. Iya Terus benar-benar. ya, dan di situ ya emang agak bandel sih sebenarnya karena kan mungkin jam-jam kampus tuh jam berapa sih, paling jam 6. Iya jam 6 maghrib lah. Keluar gitu kan. Aku situ sama teman-teman lah ya pada masih di situ, udah pada pergi juga, dan aku cuma berapa orang ya? 4 atau 5 orang. Terus aku iseng, aku tuh pengen kamar mandi di rumah. Kan ada beberapa kamar mandi ya, dan kotor juga. Aku tuh punya referensi kamar mandi yang menurut aku emang ya maksudnya dalam di kampus itu udah paling nyaman gitu, dan tempatnya emang pojok. Aku nganggapnya ya udah selama ini kan tetap kamar mandi dan kamu seharusnya aman-aman aja, nggak mistis atau apa, toh juga nggak relevan buat aku menurutku gitu. Terus waktu itu aku udah mulai jalan kaki, tiba-tiba kok kecium bau-bau bakaran tela Singkong. Di situ aku kayak waduh, ini kan harusnya di situ juga dekat dengan rumah warga dan segala macam, kok bakarannya ini kok kecium banget dan nggak ada asap sama sekali kan. Terus aku coba lewat di Nehru tuh, ada salah satu ruang di belakang, aku coba menyusuri lah lurus, baunya itu bener-bener kecium dan kayak hawanya itu udah beda banget di bagian belakangnya Nehru. Dan kayak vibe-nya kayak waduh ini kayak udah ngerasa beda tempat gitu. Situ. Dan kamu penasaran sama tanda-tanda itu? Iya, kamu lihat? Aku penasaran dan aku sebenarnya cuma ngelirik, tapi kayak ada entah ini pandangan aku atau apa, tapi aku melihat kayak
apa ya, kayak kaki gede banget. Aku cuma ngeliat kaki, jadi kayak misalnya misalnya tembok ya, jadi kakinya tuh ada nongol di sini gitu, kayak duduk, tapi gede banget. Tapi kakinya. kelihatan itu kaki. Iya, kakinya gede banget. Wah. Kayak kaki manusia biasa kan ya. Iya. Kelihatan lah, itu gede banget. Itu bener-bener sejelas itu kelihatan kaki gede. Jadi kaki dan kayak mungkin kayak kaki manusia tapi bulunya tuh kayak bulu orangutan gitu, gede banget. Dan aku bener-bener mau coba masuk tapi ntar kalau nggak selamat atau gimana, jadi ya udah. Itu posisinya kamu sendiri waktu itu? Sendiri, karena aku pengen ke kamar mandi kan. Ya udah, aku coba nekat ke sana tapi wah ternyata malah lihat itu tiba-tiba nggak jadi aku buat ke kamar mandi, balik ke temanku. Habis pulangnya badanku langsung nggak enak. Oh, ada efek yang ditiduran nih waktu itu. Malah Kan energinya terkuras Iya, gitu. mungkin benar dari energi yang dilihat. Berawal dari penasaran, dilihat dapat jackpot dia bisa ngelihat makhluk seperti itu di kampus kita lagi. Aku nggak pernah nyangka sih kalau bakalan ada kejadian seperti itu, karena kalau dilihat dari bangunannya memang menyeramkan, tapi ya syukurnya aku belum pernah menemukan. Untungnya iya benar juga. Cuman ini aku benar-benar kaget sih sama takut cerita gak ini. Aku takut sih. Aku takut kalau ke kampus 1. Terus dari kampus 1 itu kejadian itu ada sempat cerita ke teman-temannya nggak? ya belum jauh. Mungkin baru pertama kali ya, karena Wah, itu kita apa ya? jadinya. Iya, kaget lah, nggak dari dulu emang nggak berani kan, kayak tiba-tiba teman-teman ikut penasaran terus ngikutin kan, kayak jangan deh. Iya benar-benar, daripada kita terkesan mengganggu kan. Dari sini. Tapi nih kalau teman-teman dengar nih pada penasaran gimana nih? Benar-benar Iya kan? pasti. Aku sih mending enggak ya, aku akan menjaga diriku jangan sampai lihat yang kayak gitu karena takut. Nah, yang dari pengalaman dari itu hampir sama sih ya. Oh, aku juga pernah di kampus juga. Iya, Di kampus satu aja tahu. Satu juga. Wah. Ayo kita dengerin sama-sama, ayo. Oke, ya mungkin hampir sama ya, kayak di bagian WC belakang itu ya, kayak sama di bagian ruang Iya, itu. betul. Ini tempat yang sama ini, WC belakang. Oh bener. Iya, di WC belakang itu. Itu tuh WC belakang tuh deket mana sih? Yang Nero itu kan ada ruang Nero, ada jalan. Yang dekat Biro 2 itu loh. Seberangnya itu, Oh, yang ada agak bentuk L itu bukan? Iya, antara di belakang pol aku, yang di belakang pol, terus di kan ada bedroom, terus yang di samping belakangnya itu ada kan ada ruang malam, ya itu aku ngeliat. Oh my god. Oh. Akhirnya Sama yang takut ya kak. di WC yang dekat itu loh kak, yang dekat Biro 2. Yang Deket di depan Gapura. biro 2 itu. Dan Iya benar-benar. awalnya tuh kayak benar-benar beda Iya gitu loh, sih. di situ kayak benar-benar ada gitu. Terus waktu itu juga aku pernah malam-malam kan kerja kelompok gitu. Menantang maut kali Iya. ini. Ini malam-malam ya. Iya, malam-malam tuh kan aku kerja kelompok sama temanku. Nah pas awal-awal masuk ke yang arah gedung visipol itu ya kayak aman-aman aja sih gitu kan, kayak orangnya tuh masih aman-aman aja. Pas aku sudah masuk ke bagian pendopo itu kayak orangnya berat banget, kayak ada yang ikut gitu loh di bagian belakang gitu. Terus ya kayak tiba-tiba kepala aku tuh jadi pusing gitu, kayak yang diceritain kayak itu tadi tuh kayak bener gitu, dia kayak ada bau-bau bunga, kayak ada bau-bau apa tadi, singkong ya, Barang sih. iya. Terus pas aku coba selidikin kan, aku lihat-lihat ke kanan kiri, ternyata Ini penasaran juga ini. iya. Aku lihat terus kayak di bagian ujung di dekat tembok itu tuh ternyata ada sesajen gitu loh. Nah logika aja nggak sih, itu di kampus, terus kenapa ya ada sesajen gitu loh? Siapa yang naruh? Nggak tahu, ada sesajen dan itu tuh juga masih nyala kayak habis baru dimakan. Oh berarti itu baru dong kalau masih. Tapi kamu nggak sempat ada lihat orang yang habis nyalainnya itu nggak? Nggak ada. Itu posisinya di kampus malam. Iya di kampus. Sekitar jam. Di kelompok sekitar jam 10-an mungkin. Wow, malam banget Kamu ya, itu ngapain? udah malam banget sih kak. Kau ngapain jam 10 masih di kampus 1? Itu Ya, ngapain? soalnya kan kerja kelompok kan bingung ya cari tempat yang nyaman gitu sekaligus ada wifi-nya. Jadi ya kami memutuskan untuk ke kampus 1. Ternyata Zong ya, nyaman enggak, horor iya. Terus gimana? Iya terus ya yang di bagian belakang itu tadi yang dekat ruang Nehru itu kayak memang di situ tuh kayak banyak makhluknya gitu nggak sih. Pernah kalau dari teman aku juga dia
pernah keikut sosok gitu loh yang di bagian belakang itu ya. Tapi gimana juga sih, kan itu kan daerah keraton ya, otomatis masih ada itu ya bener. jaganya kan. Ya dia pernah waktu itu iseng-iseng juga mungkin ya, dia main-main ke belakang ke ruang Meru itu. Nah pas pulang-pulang ternyata itu tuh ada yang ikut gitu loh, ada yang ikut sama dia gitu. Jadi tiba-tiba dia tuh kayak demam gitu, terus pusing juga kepala. Berarti efek kalau misal kita diikutin sama sosok-sosok kayak itu tuh bisa sampai sakit juga. Bisa sakit, bisa demam gitu. Bahkan kalau semisal itu tuh nggak dibawa ke orang pintar atau nggak diobatin, itu nanti bisa langsung jadi penyakit medis. Oh, jadi kalau misal hal-hal kayak gitu tuh kalau nggak dibawa ke orang pintar tuh bisa jadi penyakit medis. Yang Kalau awalnya, kalau kita nggak percaya hal-hal mistis. Nah, itu. yang awalnya kayak cuma demam, cuma pusing gitu, jadi tiba-tiba langsung jadi penyakit medis kayak mungkin sakit jantung gitu, sakit asma. Iya sih benar. Tapi kalian tim percaya sama sosok-sosok kayak gitu nggak? Kalau aku sendiri jujur percaya banget. Karena udah beberapa kali mengalami ya. Kalau Kak Rey sendiri gimana? Kalau aku sebenarnya nggak percaya, tapi karena aku juga kalau kan aku keturunan Jawa juga, dan emang ritual-ritual tentang roh-roh atau mistis-mistis itu sangat kental dari aku, jadi ya terpaksa percaya dan memang terbukti gitu. Jadi percaya. Berarti memang dikasih lihat itu menyuruh kita buat mau nggak mau ya harus percaya, udah kelihatan gitu. Kalau Kak Disa sendiri gimana, percaya nggak sama hal gitu setelah mendengar cerita mereka? Ya aku sih percaya aja ya Kak. Walaupun aku tipikal bukan yang agak penakut, cuman aku percaya Kak. Pasti yang kayak gitu tetap ada gitu. Kita kan hidup berdampingan ya. Ya aku sih percaya Kak. Kalau Kak Niken sendiri gimana? Kalau aku sendiri sih ya aku percaya aja, karena aku dari pure keturunan Jawa asli. Aku masih tinggal di daerah yang bisa dibilang itu tuh pedesaan gitu. Iya. Terus masih banyak tradisi-tradisi yang dilakuin. Terus di sekitar rumah aku itu masih banyak lahan-lahan kosong, rumah-rumah peninggalan dari zaman dulu. Tapi berhubung aku ini memang penakut, dan aku kalau misal kayak mendapatkan tanda-tanda yang tadi sempat disebutin sama Kak Rey sama Kak Pugu, aku menahan diriku untuk gak penasaran. Karena mindsetku tuh gini, semakin kita penasaran dengan sesuatu, itu tuh bakal ngebuat kita ngelihat gitu. Dan aku nggak siap untuk ngelihat sosok-sosok kayak gitu. Karena dari, apalagi setelah dengar cerita dari Kak Pugu dan Kak Rey, kalau setelah ngelihat itu tuh ngehilangin pikirannya itu tuh susah. Aku gak mau sih kalau kayak gitu. Jadi aku mencari aman aja, aku nggak mau penasaran. Oke, makasih ya Kak Ken untuk tanggapannya juga terkait hal mistis. Oke, kita balik lagi nih ke narasumber kita nih. Kira-kira masih ada nggak pengalaman yang lebih mencekam dari kedua hal tadi gitu Kak? Masih ada sih. Banyak banget. Kak Rey ini spesialis itu ya? Iya benar. Mungkin aku coba ceritain terkait aku tuh dulu ngekos di salah satu daerah di Jogja, dan memang cukup jauh sih sebenarnya dari kampus, dan aku tertarik ngekos di sana karena murah. Oke. Murah. Ya, aku sebutin nominalnya lah, 250 udah dapat lemari, kasur. Hah? Wah itu murah banget sih. Ada kipas, murah banget kan? Iya, tapi kamu nggak curiga dengan harga semurah itu dan fasilitas ya aku, gitu? Karena aku percaya kalau misal ada gangguan segala macam, aku bisa. Oke. Karena kamu mempunyai kepercayaan sendiri. Aku yakin. Padahal tuh 250 tuh kalau segitu kan pasti ada ya. Kayak jokes-jokes gitu. Yang penting hafal inilah keyakinan masing-masing. Murah. Nah, pasti ada sesuatunya kan. Lanjut. Jadi aku waktu itu masuk, jadi aku masuk berarti kan tinggal bawa koper doang kan. Iya. Bawa koper udah. Sebenarnya sehari 2 hari itu masih aman karena aku juga nggak yang di kos terus, maksudnya mungkin di kos cuma berapa jam karena pulang tuh mungkin jam berapa sih, paling jam
jam berapa, karena aku tinggal masih barengan sama saudara aku di Jakarta, jadi kayak masih pulang pergi tapi nggak yang lama banget di kos. Terus masuk ke seminggu aku di kos, dan situ aku mulai kayak merasa aneh nih, kayak kamarnya emang banyak tapi yang dihuni itu cuma 1 atau 2 gitu. Wah, Aku lupa. Jadi sama aku tuh ada 3 orang dan aku jarang melihat orangnya keluar. Dan memang ada motornya tapi aku nggak pernah lihat orang keluar. Belum pernah papasan sama penghuni lain. Belum pernah sama-sama lain. Terus kayak melihat pertama di malam hari itu anehnya tuh ke lampunya. Aku ngerasa lampu di kamar aku itu kurang terang kan, kayak remang-remang gitu, dan semua di kosan itu emang remang-remang semua. Dan aku inisiatif ngomong ke ibu kos, "Bu, kalau saya ganti lampu ke yang lebih terang boleh nggak? Tapi lampunya dari saya." Dan anehnya nggak dibolehin. Alasannya karena nanti listriknya nambah mas, belum ya beban buat ya. Takut oh ya jelek udah gitu. nggak apa-apa gitu kan. Terus tiba-tiba ya karena remang-remang itu terpaksa ya udahlah aku ngikutin perkataan ibu kos. Tiba-tiba setiap malam itu ada kucing hitam. Wah. Jadi kamarku tuh deket sama jendela tuh ya, di jendela terus ada kayak pagar kecil gitu kan, di situ kucing hitam tuh tiap malam selalu mantau. Aku penasaran kenapa nih kucing hitam selalu mantau di sini kan. Aku pikir ya ini memang kucing di sini deh, dan memang kucing hitam itu bukan kucing hitam yang apa ya, yang kelihatan apa sih namanya, serem atau apa, enggak, karena kucing ras gitu. Oh iya, maksudnya kayak Ya aku kucing. ngeliatnya kucing lucu lah maksudnya. Iya. Gitu kan. Tapi kok tiap malam dia selalu di luar dan selalu mandang dari pagar itu lah, terus ngeliat ke jendela aku. Setiap malam. Setiap malam kayak gitu kucingnya. Iya. Itu agak serem. Dari situ terus ya itu kejadian yang aku merasa aneh. Udah lanjut ke aku di kamar mandi itu kayak kayaknya karena itu kos putra, harusnya kan rambutnya nggak panjang-panjang banget kan, dan aku waktu itu belum gondrong dan masih pendek, masih bener-bener semas kuku. Jadi bener-bener pendek, dan aku nemu kayak gumpalan rambut yang bener-bener apa ya, panjang. Jadi ini rambut siapa? Karena itu kos putra dan selalu diawasin gitu. Maksudnya nggak mungkin ada cewek yang masuk gitu. Di kamar mandi itu. Di kamar mandi. Bukan kos bebas juga. Bukan. Tapi pengawasan di kosannya ketat. Iya. Berarti sering situ. Hampir nggak ada celah kalau ada perempuan masuk. Hampir nggak ada celah. Pemilik kosnya perempuan? Pemilik kosnya perempuan, tapi kan kalau ngebersihin kamar mandi kan nggak mungkin. Oh iya sih, benar. Kan kalau yang ngebersihin pasti kan kayak bapak-bapak gitu. Iya. Dari situ kayak kok ngerasa aneh ya, ini jangan-jangan rambut siapa gitu. Terus waktu itu tiba-tiba berapa lama ya, ada listrik mati, dan listrik matinya tuh cuma di kos yang waktu ngechat di grup tuh bilangnya konslet, tapi emang lama banget, jadi kayak 2 jam 3 jam. Matinya itu jam 2 jam 3 jam itu masih mati listrik. Dan terus aku ya karena lama ya, jadi kayak kebelet ke kamar mandi, terus kayak ngeliat cewek rambut panjang duduk tapi nunduk gini loh, kayak serem banget. Terus waktu disamperin dia kayak lari gitu, dan larinya bener-bener nembus dari dengkul. Jadi kan kayak di kamar mandi, aku buka set, ada kayak cewek gini, dia lari set dan nabrak kamu gitu maksudnya. Tapi langsung hilang. Berarti dia iya kayak apa ya Batman, dia nabrak tapi terus langsung nebal gitu loh, jadi nggak kelihatan ini orang apa bukan. Terus kalau orang iya. Kan? Apalagi itu kan pintu kamar mandi tuh seberapa sih gedenya? Iya. Waduh, ini berarti harus pindah mungkin aku harus melepaskan fasilitas dan harga yang semurah ini. Iya. Tapi mau gimana lagi? Dan kebetulan emang belum dapat kan, karena kan masih baru juga di Jogja waktu itu, dan
biasanya kalau kos yang deket kampus tuh masih susah lah nyarinya. Masih jarang soalnya. Iya. Terus hari berikutnya lagi gue melihat bener-bener ngelihat lagi. melihat, tapi emang aku selalu nggak pernah melihat wajah ya, jadi kayak cuma rambut dan Tapi kelihatan sosoknya. jadi dia kayak duduk di sofa, kan ada ruang tengah itu sofa, bener-bener kayak orang santai, orang apa ya, rebahan gitu loh. Aku pikir orang kan, habis itu aku buka lagi gitu kan, aku dari kamar kelihatan kan kayak oh ini orang, ya udah aku buka aja cuek set, jadi dia lari lagi kayak khusus ya, kayaknya mungkin itu emang hantu penakut kali ya, jadi kayak Takut ketemu manusia juga ya. Selalu ini mungkin gitu. Atau jangan-jangan itu hantu suka juga sama kamu. Nanti, iya, kayak Kak Kuku tadi. Bener. Cuman aku beneran merinding sih dengernya. Kayak pas dia tuh lari tiap ketemu gitu kan. Apalagi sampai nembus di badan loh. Iya. Terus dia lari, pas kamu lihat itu ada nggak jejaknya atau Nggak kemana ada. dia perginya? Nggak ada. Langsung Karena hilang. kan gelap banget, jadi kayak kan aku megang center HP, buka gini, buka pintu des, kan centernya otomatis ke Ke arah WC itu. ya. Oh ya. Set, dia langsung lari set, aku nggak sempet gitu. Oh, Dia langsung udah. bilang ya udah, dari situ kayak wah, ini horor gini ya udah, terus pindah. Itu sih mungkin. Itu udah pindahnya itu udah dalam durasi masih awal-awal atau ngehabisin sisa bulanannya? Nah, habis ini aku ngakalinnya tidur di rumah saudara. Jadi bareng-bareng di kos selama 15 hari aku nggak pernah di kos. Itu ibaratnya baru setengah. Iya, masih setengah. 2 minggu di kos. Berarti nggak sampai 1 bulan udah pindah. Nggak. Kalau aku sih juga baru hari pertama aku udah nggak jadi sih kalau kayak gitu. Kalau udah di itu. Benar. Ya, itu nggak digangguin ya. Itu baru ditunjukin. Kalau udah digangguin kan agak serem. Nah, dari tadi kan ceritanya tentang dikasih lihat, ditunjukin lah istilahnya dari dunia-dunia lain. Kalau kisah digangguinnya udah pernah belum? Bisa digangguin pernah sih aku juga. Waktu itu di apa namanya, di kos, dan itu kos pindah lagi. Aku jadi sekarang tuh hitungannya udah pindah kos 3 kali. Padahal kamu baru di Jogja sekitar hampir baru masih 2 tahun. Iya kan, udah 3 kali pindah kos nih. Ya, intinya Karena mistis. berapa ya? Berarti setahun tuh udah pindah. Nggak ada setahun tuh udah pindah 2 kali. Itu kalau diganggunya sih, aku apa ya, kayak rebahan. Jadi aku main laptop kerjaan tugas, terus udah kayak melangkah di sini tuh. Di melangkah di pundak. Oh, tapi kayak cuma siluet gitu, kayak bayangan. Tapi Dan kerasa nggak ada beban yang kayak lewat? pas di tek itu kerasa. Jadi kayak tekanan pertama Pijakannya, kerasa. Terus itu kayak nggak ada. Aku pikir kayak badan pegel kali ya. Ternyata kok apa ya namanya? Kayak di sini tuh ada goresan gitu loh. Mungkin cakar atau apa ya? Wah, sampai ada itu berarti. Iya, jadi ngebekas. iya, kayak ada seretan segini panjang, lumayan panjang. Itu di baju apa di kulit? Di kulit. Oh, Itu kayaknya kalau yang kayak gitu energinya udah gede banget. iya, Gitu. sampai bisa udah meninggalkan jejak gitu. Ngeri banget sampai main fisik. Iya. Iya, bener ya Kak. Main fisik, merinding banget aku beneran. Terus habis itu kamu setelah kamu nyadar ada cakaran itu? Ya udah, terus aku awalnya cuma ngerasa ya udah paling ini apa sih, paling hewan-hewan apa gitu kan, positifnya gitu. Tapi ternyata di situ aku tidur dan ada lemari kayak gitu di atas, itu ada cewek itu duduk dan cakarnya panjang banget. Jadi mungkin itu yang menyebabkan aku luka. Itu gitu. ngelihat lagi kamu sosoknya. Iya. Oh my Dan God. panjang, bener-bener kukunya tuh panjang gitu. Dan ya itu sebenarnya ya mungkin aku sedikit cerita ya, kenapa sih aku kayak sering banget dapet gitu, karena itu sering terjadi di bulan-bulan Agustus sama September. Kenapa? Itu karena kalau di Cina, di kepercayaan aku, itu memang dengan terkenal bulan hantu. Kayak itu ya sih yang dicerita Upin Ipin. Ini kan Iya, sering iya, mention iya. bulan hantu. Dan di situ iya. kalau misalnya mungkin karena aku di Jogja dan jauh dengan keluarga, jadinya apa ya, ritual-ritual tuh nggak terlaksana dengan baik. Oh iya. Jadi aku sering diganggu. Ya mungkin dari situ sih, mungkin ya mesti di bulan-bulan Agustus September. Kalau ya nggak pernah sih, kayak bulan-bulan ini mah nggak pernah.
Ya, cuma di Jadi bulan itu kalau ritualnya emang khusus khusus. beneran. ada sembahyang gitu kan biasanya kalau Cina. Tapi kamu setelah dari kejadian itu sempat cerita-cerita ke pihak keluarga nggak? Iya cerita pasti, dan pasti ngarahnya langsung ke ini pasti gara-gara ibadah atau ritualnya nggak benar, atau kamu ketahuan ngelewatin ya. ibadahnya gara-gara misal apa gitu. Jadi dari situlah sering ngegangguin. Tapi abis itu kamu ngelaksain ritual yang seharusnya kamu lakuin nggak? Ya, Better dari situ dan efeknya. sekarang rasa ya lebih baik, maksudnya nggak diganggu gitu. Berarti itu karena Emang kemarin itu kayak itu. masalah utama aku sih waktu di situ. Iya. Tapi pas ini aku masih penasaran tentang tadi loh yang di atas lemari. Iya. Otomatis kan kamu posisi ngelihat, kamu diam posisi pas ngelihat itu, Diem dan nggak bisa gerak, nge-freeze. nge-freeze tetap nge-freeze. Dan pas kamu ngelihat sosoknya itu langsung pergi setelah kelihatan atau ya udah stay di situ atau gimana? Cukup unik sih karena dia kayak ngelirik. Dia ngelirik jadi kayak Merinding aku Kak. awalnya nunduk dia kayak noleh gini dan itu bener-bener lama tiba-tiba hilang. Jadi tiba-tiba aku kayak cepet banget, jadi kayak kan manusia ngedip kan, Iya. hilang. Oh my god. Jadi ya kayak dia lari kemana tuh aku nggak tahu. Iya. Cuma air ngedip hilang udah gitu. Ini kos baru lagi. Iya Pas benar-benar. Cuma dari kedipan orang ngedipin mata seberapa lama sih? Tapi dia masih bisa ngelihat sosok itu dengan jelas. Iya. Entah itu emang satu kedipan atau kamu yang dibikin nge-freeze dalam Iya, jangka waktu lama dan mungkin baru dibikin sadar gitu freeze, ya. Iya. Aduh, aku ngeri banget sih. Abis itu kamu pindah kos lagi nggak? Yes, yang sekarang tuh aman. Oh Aman. berarti ini Aman. kos yang sebelum yang ini. Iya. Belum masuk bulan Agustus September. Bener. Ya, tapi iya belum. Tapi karena sekarang kan ya ibaratnya ya apa ritual-ritualnya udah mulai dilaksanain dengan benar sih. Jadi sekarang udah nggak butuh. Ya semoga lah. Iya semoga. Nanti kalau misalnya masih keganggu, bulan-bulan itu kita undang lagi. udah kita jadikan stok untuk episode kedua. Jadi nanti kalau teman-teman penasaran sama lanjutan podcast ini, tunggu rilis di bulan-bulan setelah bulan hantu ya. Nanti kita undang lagi Kak Ri. Sedia kan Kak? Ya, Kalau dia keganggu. Iya tapi di sana. Ya apa? Nanti kita update aja infonya. Apakah ada gangguan-gangguan setelah itu? Oke, tadi kan kita udah dengerin nih Kak Kuku ya, banyak banget kan cerita dari Kak Ray. Kak Kuku sendiri tuh ada lagi nggak sih Kak kayak keganggu yang lebih ekstrim dari Kak Ray gitu? Oke, kalau dari aku sendiri ya teman-teman, kalau dari aku sih nggak pernah gitu loh kayak gangguan tuh sampai ke fisik gitu. Paling ya cuma gangguannya kayak apa, ada suara-suara, terus ada yang tadi lampunya mati sendiri, terus ada yang ketuk-ketuk pintu gitu. Nah, setelah aku telusuri, aku tanya-tanya ke orang pintar ya, kenapa sih dia nggak berani gitu loh sampai nggak berani melupain aku gitu. Nah, ternyata teman-teman di belakang aku itu tuh ada penjaganya. Oh, jadi Kak Kuku nih punya penjaga gitu loh istilahnya. Ada kode. Oh, Udah dicek ya? Enggak, tapi kamu kalau tahu ada penjaganya itu dari mana? Nah, itu tadi aku tahunya dari setelah aku konsultasi sama orang pintar gitu. Orang pintarnya tuh ngasih tahu kenapa sosoknya tuh gak berani sampai nyentuh fisik, karena ya memang ternyata di belakang aku itu dia ada sosok penjaga ya. Terus penjaganya itu kayak sosok kakek gitu loh. Ya. Makanya makhluk-makhluk yang mau ganggu aku pasti dia otomatis segan gak sih mau Benar, ganggu soalnya gitu. udah terlindungi kan. Iya. Jadi kalau gangguan sampai ke fisik nggak mungkin gitu. Itu Kak Kuku sendiri nanya nggak sih penjaganya tuh dari mana gitu? Atau dari keturunan keluarga atau Aku gimana penasaran gitu? juga tuh. Nah itu ya, sampai sekarang aku masih penasaran banget. Oh, Tapi berarti nggak tahu ya? nggak tahu. Soalnya sebenarnya aku juga mau ngomong, aku juga punya penjaga. Oh iya? Iya, tapi kalau aku penjaganya tuh emang karena dari keturunan. Jadi kakek aku tuh kan dulunya suka silat tuh. Nah, memang kan kalau orang zaman dulu tuh Kak pasti kayak punya pegangan atau pasti punya ilmu. Iya, aku sering dengar cerita ini. Nah, jadi emang ada penjaganya dan aku juga ada penjaganya. Makanya aku kadang kalau mengalami hal mistis aku nggak
takut atau enggak gimana tuh karena aku tahu. Dan kamu itu kalau tahu kayak gitu tuh kamu penasaran. Apa? Kamu sering menantang hal kayak gitu, pantas kamu nonton horor itu Iya. berani banget kan. Cuman kayak malam. aku nggak ngambil pusing kayak aku ada penjaga. Oh, karena udah pede aja gitu. Sebenarnya aku juga penasaran sih, karena banyak kan orang yang bilang tuh punya penjaga gitu. Karena kan benar kalau kata Kak Nisa tadi kan dari keturunan. Cuman aku pernah ngedengernya itu dari mungkin sepupuku ya, nggak begitu dekat tapi satu sekolah dulu pas SMP. Jadi di SMP ku ini emang SMP lama, zaman dulu banget, sekolah pertama di kecamatanku. Jadi gedungnya udah sangat lama dan ada banyak lah penunggunya. Ada satu tuh penunggunya tuh dia ini sosok, bisa dibilang sosok yang cantik kayak peri gitulah di situ. Dia bakal gak suka sama orang yang ganggu dia, tapi kalau dia suka sama salah satu siswa di sana, dia bakal ngikut jadi penjaganya. Nah, sepupuku ini dijagain sampai sekarang. Jadi dia dulu pernah cerita kalau misal banyak dibantu sama penjaganya itu, kayak dia dikasih tahu hal-hal yang hampir datang ke dia itu kalau hal buruk, entah dia mau apa itu, dia dikasih tahu. Kayaknya aku penasaran kok bisa ya orang-orang dijagain. Aku jadi ini nih, bertanya-tanya penjagaku ada gak ya? Tapi ada risikonya juga. Iya pasti. Ya aku setuju sih sama yang perkataan Kak tadi. Rata-rata orang yang punya penjaga itu pasti dia bakal ini loh, kayak ada bayangan gitu loh. Misal kayak ada masalah yang mau datang, ada bencana yang mau datang, itu tuh kayak kita tuh feeling gitu loh. Oh ini tuh nanti bakal gini. Itu pasti bakal kerasa. Kayak aku waktu itu pas masih di Kalimantan, masih di Tarakan kan. Nah kebetulan itu tuh hari Jumat ya. Jumat itu kan termasuk hari yang sakral juga kalau di umat Muslim kan. Nah, itu aku pulang dari sekolah, dari SMA tadi. Nah pas aku mau pulang itu tuh kan kayak ada pertigaan gitu. Nah, pas sampai di pertigaan itu, terus tiba-tiba tuh kayak feelingku tuh suruh belok ke sini gitu. Nah, tapi sayangnya bodohnya aku melanggar. Aku tetap belok yang nggak disuruh tadi. Arah satunya. Nah, terus pas aku belok, nggak lama kemudian tiba-tiba ya kena sial aku di situ. Kecelakaan. Padahal kamu sebenarnya udah dikasih feeling, cuman kamu nggak ngeyel. Ya akhirnya terus ujung-ujungnya aku kecelakaan gitu. Tapi dari situ pasti kamu jadi ini nggak sih? Jadi lebih memperhitungkan lagi tentang feeling kayak gitu. Iya, karena dia gimana ya, kita tuh mau nggak percaya tapi kadang itu tuh terbukti gitu loh. Berarti ini ya, cewek itu harusnya punya pelindung banyak. Kalau soalnya kan biasanya kan feeling cewek itu nggak pernah meleset. Itu beda pembahasan ya. Terus habis itu kamu pernah ngikutin feeling kamu kesini terus ada nemu efek yang bagus nggak habis kayak gitu? Mungkin kalau efek yang bagus ya, aku waktu itu pernah dapat feeling ya tentang pertemanan gitu. Kayak semisal aku tuh bisa ngerasain gitu loh, kalau aku baru kenal sama orang itu tuh auranya bakal ketebak gitu loh. Ini tuh auranya orang yang benar-benar baik sama orang-orang yang bermuka dua gitu. Jadi awal ketemu tuh bisa ngerasain gitu, kayak oh ini orangnya baik, memang tulus gitu. Terus ini orangnya memang dia cuma baik di depan, buruk di belakang. Itu tuh aku bisa ngerasa sih. Kita sama kan. Agak ini juga ya. Terus kalau dari Kak Ri, dari keyakinannya Kak Ri sendiri, hal-hal kayak gitu tuh ada nggak kayak yang ngejaga tubuh kita, terus kayak yang ngawasin kita gitu? Ada, kalau masalah apa yang menjaga dan segala macam tuh ada kok. Kayak simpelnya itu di ini sebenarnya kejadian horor lagi sebenarnya maksudnya. Horor lagi. Mantap ini narasumber kita. Ini di rumah saudaraku sih, di rumah saudara. Dan kebetulan mungkin teman-teman tahu terkait altar atau tempat ibadah tapi yang di rumah gitu ya. Oh iya. Itu kan ada, kalau yang proper emang bagus banget ya. Itu memang proper dan
Di situ ada lilin dan segala macam. Iya, Saat itu benar-benar lupa, kami semua lupa untuk menghidupkan lilin. Oh iya. Itu kalau ibaratnya kalau dihidupkan itu kita aman dari segala hal. Oh berarti lilin itu harus selalu dijaga biar tetap hidup. Itu karena kita sebagai persembahan pada leluhur yang melindungi kita. Gitu. Dan dari situ ya itu ada kejadian horor dan benar kayak diganggu pintu tuh buka tutup lampu hidup mati di situ. Dan siangnya aku sendirian gara-gara jadi aku bangun kesiangan. Itu rencana emang mau pergi jam berapa, jam 10 aku belum bangun. Itu diganggu sampai padahal tuh masih siang bolong. Iya sih masih bawahnya tiba-tiba terang-terang. Biasanya main di sana kayak ya udah rumah kayak biasa dan gak ada horor-horornya. Ketika lilin itu lupa dihidupin langsung ya. Iya langsung dikasih tanda hidupin nggak lampu lilinku, hidupin nggak. Itu pas udah dihidupin itu masih keganggu atau udah bener-bener clear di sini. Auranya pun beda lagi. Udah beda lagi. Udah bener-bener tenang dan ya udah kayak itu pada umumnya. Oh my god. Bener-bener kayak lagi berada di ini ya, gerbang dimensi lain. Iya. Berarti kalau kayak gitu tuh bisa kita lihat kalau dari Kak Ari sendiri, dia tuh sering ngalaminnya kayak perbedaan dimensi lainnya dari aura-auranya. Setiap kejadian itu pasti ada kaitannya dengan suasana yang langsung tiba-tiba berubah. Kalau dari Kak Kuku sendiri pasti tanda-tandanya yang lebih kelihatan di setiap kejadian itu pasti selalu ada tanda-tanda yang mau nunjukin aku tuh ada di sini gitu. Nah teman-teman, itu tadi kita udah mendengarkan banyak cerita dari narasumber kita Kak Kuku dan Kak Re tentang pengalaman-pengalaman horornya, terus gangguan-gangguannya, bahkan diwujudkan dalam bentuk penampakan juga ya, sama ada sih tadi bahas-bahas terkait yang melindungi diri kita sendiri gitu. Dengan adanya cerita tersebut, maka podcast kita kali ini sudah berakhir. Oke, terima kasih banyak ya untuk Kak Kukuh dan Kak Rey udah meluangin waktunya nih buat mengisi cerita-cerita sama kita ini. Dan banyak cerita yang gak kita sangka bakal terceritakan di sini. Jadi teman-teman harus banget ngedengerin podcast ini kalau memang penasaran dengan hal-hal yang terjadi, apalagi di kampus kita, di kampus Universitas Widya Mataram tercinta ini. Sekian dari podcast kami. Kalau gitu dari Kak Re dan Kak Kukuh dong, salam closing buat podcast kali ini. Kita kasih kesempatan untuk Kak Kukuh dan Kak Re untuk memberikan closing dari cerita yang sudah diceritakan tadi. Oke, mungkin teman-teman yang dengerin cerita aku tadi bisa jadi salah satu awas diri atau suatu hal yang buat hati-hati, jangan gegabah dan kalau ada perintah atau ritual macam itu ya dilakukan yang benar, supaya kan itu kan berhubungan dengan dunia lain kan. Kalau misalnya lakukan aja lah, kalau nggak percaya ya nggak apa-apa, tapi kalau lebih baiknya menghargai aja. Oke, dari aku buat teman-teman dimanapun kalian berada, mungkin setelah kalian dengar podcast ini ya, terserah kalian mau percaya atau nggak percaya, kita itu hidup kita berdampingan ya sama mereka. Jadi mau nggak mau kita juga harus bisa jaga sikap gitu ya. So guys, sampai jumpa di podcast Mythical Start episode berikutnya. Aku Nisa dan aku Ken, pamit undur diri. Bye.